Panggilnya Mas Pras aja, Mas Pras. Mas Pras ya? Mas Pras. Mas Pras Basarnas, Badan SAR Nasional, Search and Rescue ya. Selamat datang di Pagi-Pagi Ambiar. Ada permintaan dari Dewi Persik. Katanya Mas Pras minta berdiri, boleh? Silakan. Geng, berdiri geng. Pakai musik itu dong. Soalnya tadi Dewi bisik-bisik gitu dong. Mas Rian minta berdiri dong, pengen lihat dari atas sampai bawah. Ya aja dari Rian Ibram, ya aja. Oh, silakan ya. Mas Pras, kami mengucapkan terima kasih. Memang harus tegak kalau hei. Memang harus tegak gitu ya kalau Basarnas ya. Ya enggak juga sih sebenarnya. Syarat jadi anggota Basarnas itu apa? Syarat jadi anggota Basarnas bisa berenang. Laki. Harus bisa berenang. Harus bisa. Ada Lalu- perempuannya, Mas. Ada banyak. Oh ada ya. Perempuan banyak. Berenang terus apa lagi? Yang larinya harus kuat, Lari kuat, push up, sit up, push up, sit up. akademiknya harus bagus. Akademik harus bagus. Kan biasa menolong bencana alam. Betul. Tanah longsor. Teman kita mukanya longsor bisa dibantu nggak? Tapi saya baru mau bilang hidungnya buat di mana, Mas? Enggak, itu Pakai asli. dibuat dia asli. Mas, dari kapan Mas jadi Basarnas? Saya bergabung di Basarnas tahun 2017. 2017, 8 tahun ya kurang 8 lebih ya. tahun, ya. Silakan Mas Pras, boleh kita duduk Silakan lagi ya. duduk aja Mas, capek kalau berdiri Mas. Mas Pras, apa yang akhirnya memutuskan Mas bingung ya Pras, kenapa oke harus saya mau berdiri si bergabung kakak. bersama Basarnas. Iya. Kalau awalnya sih karena keluarga ya. Jadi dulu itu saya 2014, saya ini aslinya Majalengka. Oh, Majalengka. Sunda. Kumaha ada mang Majalengka, Majalengka. anjing Majalengka. Ini artis Anda. Ke Bandung 2014 itu ke Bandung niatnya sih mau kuliah. 2015 kebetulan ekonomi keluarga ini lagi turun gitu ya, lagi turun. Ayah saya sakit dan saya bolak-balik ke rumah itu Bandung Majalengka. Saya lihat kondisi ayah saya itu, saya pesimis, udah pesimis gitu lihat kondisi ayah. Karena di situ saya punya satu adik perempuan. Jadi saya langsung mikir gimana kalau misal ayah saya kalau sampai nggak ada gitu ya, bisa nggak saya jadi menggantikan beliau menanggung adik-adik saya ini kedepannya nih mau gimana gitu ya. Iya. Sebenarnya orang tua pengennya nih saya kuliah terus. Cuman dari segi pembayaran ke kampus juga saya udah down gitu kan. Akhirnya putus kuliah? Akhirnya putus kuliah. Sebelum masuk Basarnas saya beberapa kali daftar ke instansi pemerintah. Cuman itu nggak bilang sama orang tua. Karena mengingat ayah lagi sakit kan. Saya nggak mau jadiin dia beban pikiran gitu. Saya nggak bilang. Itu nggak masuk-masuk. Nggak masuk-masuk. Giliran daftar Basarnas bilang sama orang tua? Daftar Basarnas saya bilang ke orang tua, saya izin. Karena memang kondisi ekonomi kita udah nggak memungkinkan buat saya kuliah gitu ya. Saya minta restu orang tua pun merestui. Alhamdulillah satu kali masuk. 2017 sampai dengan sekarang menjadi anggota Basarnas. Maaf, tadi ada pertanyaan titipan dari Dewi Persik. Katanya apakah Mas Pras sudah menikah? Maaf, bukan itu pertanyaannya. Pertanyaan, ya udah nikah, Wi. Siapa yang nanya? Tadi lu Bu. Oh, sudah punya anak ya, Mas ya? Udah ada punya. Oh, ada sudah berapa anaknya? Anak saya 2. 2. Oh, Tadi ada di VT-nya, lu lihat nggak? Aduh Tuhan, capek gua. Mas Pras, kan ketika menolong bencana alam kita tidak bisa memilih ya. Betul. Bencana alam itu kan sudah menjadi takdir. Pernah kejadian bencana alam terparah apa yang Mas Pras tangani secara langsung? Kejadian terparah yang sampai sekarang masih berkesan gitu ya. Kejadian kemarin yang gempa Cianjur. Gempa di Cianjur. Gempa di Cianjur. Oh, yang di Cianjur ya. Oke. Jadi kebetulan itu saya baru lulus pendidikan kolabstraktor. Kolabstraktor itu pendidikan pencarian di bangunan runtuh gitu. Jadi kejadiannya itu ada satu orang tertimpa bangunan, kondisi masih hidup. Itu bangunan 3 lantai, lantai 3, 2 udah nempel ke lantai 1. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Nempel ke lantai 1, kondisi masih hidup dan itu masih banyak gempa susulan. Jadi ya kita nggak ada pilihan ya, harus cepat diambil gitu kan. Meskipun kita udah punya alat shoring buat menahan bangunan kan tetap was-was ada ya Mas ya. Jadi ya itu sampai keringat dingin saya mau apa gimana, jadi mau masuk tuh saya sampai syahadat dulu. Sampai syahadat dulu kalau masuk. Kenapa sampai segitunya?
ya kita nggak pernah tahu. Nanti di dalam seperti apa. Betul. Saya masuknya pun merayap, space paling segini. Merayap kurang lebih 5-6 meter. Kalau ada gempa susulan kan kita nggak bisa keluar. Akhirnya seperti apa? Alhamdulillah bisa dikeluarkan, Butuh dievakuasi. waktu berapa lama saat itu? Wow, keren. 1,5 jam. 1,5 jam, luar 1,5 biasa. jam, Mas ya. Pras, wow, pahala yang berlimpah Pahala, pasti iya. didapatkan karena Jadi menolong. sebenarnya resikonya banyak ya Mas jadi Basarnas Begitu itu banyak ya. orang Resikonya yang sebenarnya sulit. nyawa lebih tepatnya ya. Nah, buat Sobat Ambiar, tapi Mas Pras ini dikenal karena sering bikin konten juga nih. Kita mau kasih lihat ya konten-konten yang seperti Mana? apa. Emosi ya. Kontennya konten emosi ya. Ya Allah Mas. Mas Pras, kita mau menantang Mas Pras untuk menjawab pertanyaan netizen dalam Tanya Netizen. Iya. Mas Pras, baca sendiri pertanyaannya, Ya, baca dijawab sendiri. sendiri. Jawab sendiri, Silakan Mas Pras. Bang, kalau orang jatuh di kawah gunung, jasadnya bisa diambil nggak? Bisa. Ya, bisa. Ada beberapa cara pengambilan jasad, bisa pakai high angle rescue technique atau pakai helikopter bisa. Bisa ya? Bisa, Oke, jawabannya itu bisa bisa. dilakukan. Jawabannya Oke, bisa, baik. ya. Berikutnya, Tanya Netizen. Silakan. Bang, kalau pagi-pagi ada yang minta bantuan, tapi belum sarapan, mending sarapan dulu atau kerja dulu? Oh itu. Mas Pras, jawabnya tuh kayak yang tadi dong. Ini. Yang kayak di... Oh iya, boleh. Coba silakan dijawab. Coba sarapan dulu atau kerja dulu? Sarapan dulu atau kerja dulu? Ya. Yang pastinya kerja dulu. Karena kita kalau sarapan juga butuh uang. Nah, uang itu dihasilkannya dari kerja. Ya benar. Iya. Ya betul juga, gimana mau sarapan kalau nggak punya Kalau nggak kerjaan? punya kerjaan, nggak punya duit. Betul. Baca lagi Mas. Oke, Mas, siap. baca, Berikutnya Mas. silakan Tanya Netizen. Mas. Bang, tim SAR bisa nolongin orang yang lagi patah hati juga nggak? Nah, kebetulan Basarnas ini selain tugasnya mengevakuasi, kita juga punya alat-alat akses seperti las listrik, las asiteling, itu bisa dipakai ngelas hati kalau misalkan patah. Biar nyambung lagi. Biar nyambung lagi hati yang patah ya guys ya. Iya, iya. Tapi kita yakin ya bahwa peran Basarnas untuk setiap bencana alam yang ada di Indonesia tentu saja perannya begitu besar sekali untuk bisa menolong korban semaksimal mungkin Iya. ya. Kami ucapkan terima Terima kasih kasih banyak ya, bukan hanya Mas. untuk Mas Pras tapi juga untuk seluruh anggota Basarnas di seluruh Indonesia. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Pagi-pagi ambiar geger. Terima kasih banyak buat semua bintang tamu kita pagi Iya, hari terima ini. kasih. Keluarga Aditya Hermavi, terima kasih. Mas Jangan Pras, terima lupa ya, kasih. weekend Zikri to Daula, base terima camp kasih. military lifestyle. Iya. Terima kasih. Mbak Ira, Mas Ari Wibowo, terima kasih. DJ Jojo dan juga DJ Akbar, terima kasih banyak ya. Dan kita akan kembali lagi seperti biasa Senin sampai dengan Jumat pagi-pagi Ambiar. Tapi jangan lupa Sabtu Minggu kami juga hadir dengan sore-sore Ambiar pada pukul 4:30 sore hanya di Trans TV. Milik kita bersama dan terakhir DJ Jojo and DJ Akbar di Pagi-Pagi Ambiar.